Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, program studi Pendidikan Agama Islam IAI Nahdlatul Sampang, cabang Ketapang. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Oni Zakia SPD MPDI. Sudah diberikan nikmat sehat dan kita semua diberikan nikmat sehat karena bisa berkumpul di acara pada pagi kali ini. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS Ibnu Khaldun karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi di acara pada pagi kali ini. Dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Mahasiswa Sitaimawati, yaitu Pres Alek, yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk bisa sharing bersama adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Gak ada yang lagi galau kan? Gak ada yang lagi galau kan? Dan di belakang gak ada yang lagi putus cinta kan? Alhamdulillah. Bersabar yang lagi bercerita. Alhamdulillah kabarnya baik dan tidak ada yang galau ya. Hari ini masuk semua. Ada yang tidak masuk? Yang peserta MPLS SMK yang mana? Silakan ajukan tangan. Yang pakai kalung peserta MPLS SMK. SMP mana SMP? Ini ada yang kelas, ini campuran, ada yang kelas 2. Ada yang kelas 2, kelas 3 ada. Baik, terima kasih. Ini masih pagi dan semangatnya masih luar biasa sekali ya. Semangat pagi. Gimana dapurnya yang dikasih oleh kakak-kakak OSISnya? Selamat pagi. Pagi yes. Yang di belakang selamat pagi. Sekarang diganti ya. Kalau kakak bilangnya selamat pagi, pagi semangat, harus dengan tangannya. Oke? Selamat pagi. Kayaknya yang perempuan yang ada di sini kayak kurang semangat. Iya, benar. Harus semangat ya. Coba saya cek yang barisan sini. Selamat pagi. Semangat. Kayaknya ini belum makan deh. Gak dikasih sarapan sama kakak OSISnya. Iya.
Bom. Ini loh, kalau kena bom itu gimana reaksinya? Serang. Bom. Cewek. Bom. Dor. Dor. Oke. Yang terakhir ini kalau kakak bilangnya dor. Permisi. Bilangnya nah gitu ya. Nah, gimana rasanya kayak gitu? Dor. Aksinya gimana? Nggak gitu ya. Apa terserah kalian lah. Asal gitu. Ini yang pertama. Dor. Bom. Nah, gitu loh. Aksinya gimana? Sudah bisa konsentrasi ya, nanti bisa dimulai. Kalian tahu nggak dari tadi yang dor, bum itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu. Ya. Jadi yang ketiga, kita mulai dari yang ketiga dulu. Yang ketiga itu dor gitu. Jawabannya kalian gak kena gitu kan. Itu adalah tipe orang yang suka lari dari masalah, gak bertanggung jawab. Jadi kayak ngeyel aja, kena sorry gak kena gitu. Terus yang kedua itu pasrah, orang yang tipenya pasrah aja. Dia gak mau menghadapi masalah, gak mau berjuang, pasrah aja, mati wes gitu. Kalau yang pertama ini ciri-ciri orang yang hebat. Dalam artian ketika dia ditembak dor, kalian balasnya apa? Dor. Berarti dia mau menghadapi masalah dan mau menerima tantangan. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat pagi. Baik, kita lanjut untuk materi kita hari ini. Sudah tahu atau sudah kenal semua dengan saya? Ada yang belum kenal ya, karena saya sebelumnya belum pernah kesini. Ini pertama kali saya kesini. Perkenalan dulu. Ini kurikulum vitae saya. Kurikulum vitae saya, nama saya Siti Aisyah. Biasa dipanggil Aisyah. Kalau di kampus itu Mbak Aisyah, atau kalau ke Aleknya itu bilang Mbak Aisyah. Saya berasal dari Desa Pakarman, Kecamatan Ketapang. Ada yang tahu ini? Tahu ya. Ada yang alumni Sumber Kebun di sini, Pak. Oh, ada yang alumni Sumber Kebun. Pondok pesantren di Sumber Kebun Pakarman itu ke arah selatan ke rumah saya. Terus saya lahir di Kota Sampang pada tanggal 15 Agustus tahun 2001. Jadi saya sekarang umur 22. Status saya masih menjadi mahasiswa aktif. Hobinya menulis, cita-citanya doakan ya adik-adik, semoga saya bisa menjadi motonya adalah pelaut yang handal tidak terlahir dari ombak yang tenang. Nanti kita bahas di akhir kalau mau. Terus riwayat pendidikannya, saya SD di SDN Gerakan 4 di Sokobana. Terus MTS-nya saya di Pamekasan, Pondok di MTS Metalurgi Kebun Baru Pamekasan. Terus SMK-nya di SMK Metalurgi Kebun Baru Pamekasan. Dan S1-nya masih proses di Setai Mafi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mau KKN bulan depan, udah semester 6. Pengalaman organisasinya, saya di tahun 2022 sampai 2023 ini masih aktif di Dema Setai Mafi Sampang sebagai wakil presiden mahasiswa. Terus saya juga menjadi anggota BEM Sampang dan menjadi anggota BEM Pesantren Koordinator Wilayah Jawa Timur. Terus saya juga aktif
organisasi kemahasiswaan yaitu PMI, dan saya menjadi Biro Kopri tahun 2023 sampai tahun 2024. Terus saya juga pernah menjadi bendahara umum di forum mahasiswa santri Banyuanyar FKSB Sampang. Saya pada tahun 2021 menjadi bendahara umum. Terus saya sekarang juga lagi menjadi koordinator pemberdayaan hima di FKSB Sampang pada tahun 2023 sampai nanti 2024. Nah, mungkin hanya itu kurikulum vitae saya yang bisa adik-adik kenal hari ini, dan kita lanjut untuk materi kita hari ini. Hari ini temanya adalah tentang kepemimpinan. Nah, temanya adalah membentuk mental seorang pemimpin. Membentuk mental seorang pemimpin. Kalian perlu ketahui kenapa kita perlu belajar tentang seorang pemimpin, karena kita tidak akan pernah tahu ya, kita ke depan, tahun depan, 5 tahun ke depan lagi kita akan jadi apa. Makanya dari sekarang kita itu perlu belajar yang namanya kepemimpinan. Lanjut. Titip deh ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian pemimpin, apa sih yang kalian ketahui tentang pemimpin? Silakan ajukan tangan. Yang kalian ketahui tentang pemimpin itu apa? Jokowi, presiden. Lagi? Lagi apa? Kedua? OSIS, ketua OSIS ya. Lagi apa? Pemimpin itu apa yang kamu ketahui? Orang yang melakukan pikiran. Terus pemimpin itu yang kamu ketahui apa? Yang cewek di belakang apa? Orang yang terdepan. Baik. Nah, tadi sudah cukup jelas bahwa pemimpin itu adalah Jokowi, presiden, ketua OSIS, terus kelebur, orang yang terdepan, gitu ya. Itu kepala keluarga. Itu adalah salah satu bentuk dari pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu apakah harus dengan jabatan tingginya? Tidak. Kenapa kayak gitu? Nah, bisa jadi ya seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi. Namun tidak semua pemimpin itu adalah orang yang mempunyai karakter pemimpin, orang yang mempunyai karismatik yang kepemimpinan. Tidak semua pemimpin itu mempunyai karakter seperti itu. Jadi perlu kita ketahui sekarang tentang seorang pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Ini yang di belakang jangan ngomong sendiri ya. Yang di belakang mana suaranya? Artinya pemimpin. Pemimpin awal katanya adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pimpin. Pimpin yang artinya bimbingan atau tuntunan. Jadi segala sesuatu yang merupakan bimbingan, tuntunan itu merupakan pimpin. Pemimpin itu adalah orang yang melakukan pimpinan. Bisa dipahami? Kalau kakak ngomongnya terlalu cepat bilang ya. Enggak. Pemimpin itu adalah orang yang melakukan pimpinan. Jadi kalau ada kata kerjanya, itu pasti ada yang mengerjakan. Pimpin itu adalah kata kerjanya, pimpinan. Kalau kata apa ya? Objek dari bimbingan itu adalah pembimbing. Orang subjek dari bimbingan itu adalah pembimbing. Pemimpin itu adalah subjek dari kata kerja. Jadi pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Pemimpin itu dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan memimpin, mempengaruhi orang lain dan kelompoknya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mempunyai kemampuan memimpin dan mempengaruhi
tujuan bersama. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang mempunyai peranan penting dan mempunyai peran terhadap orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan yang sudah dicanangkan dalam organisasi atau dalam tertentu itu adalah pengertian dari pemimpin. Lanjut. Bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Silakan yang tahu maju ke depan atau kakak tunjukin. Terserah kalian. Sepengetahuan kalian itu aja. Pemimpin itu apa? Kepemimpinan itu apa? Silakan. Masa iya nggak ada yang berani? Masa iya siswa SMK itu harus nggak ada yang berani maju ke depan? Ayo jawab. Apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Mungkin kakak OSIS tahu. Silakan maju ke depan. Atau peserta MPLS ini ada yang tahu? Terserah. Yang kalian ketahui saja. Mari bisa jawab Masa ini gak ada yang berani? Gak ada yang berani ya? Berarti kita-kitanya di sini gak ada yang menjadi pemimpin. Gak ada ya? Coba yang cewek yang di belakang maju ke depan. Ayo beri tepuk tangan untuk yang berani maju yuk. Yuk. Desa. Gak ada yang mau baju nih. HP nah. HP. Yang cowok gak ada yang berani maju. Perkenalan ke kakak OSIS ini berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidur Rahman dari kelas 3 SMK. Bedanya pemimpin dan kepemimpinan itu, kalau pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu kelakuannya. Betul sekali. Jadi ini adalah suatu gambaran. Jadi untuk pertama kali mencoba ngomong di depan itu jangan pikirkan ini benar atau salah, tetapi mencoba untuk berani. Tadi membahas tentang apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan. Tadi juga sudah dijawab bahwa pemimpin itu adalah orang yang melakukan pimpinan. Itu bisa yang di belakang bisa lihat proyektor ya. Nah, selain pemimpin ada juga kepemimpinan. Kalau pemimpin itu adalah orang yang memiliki kemampuan memimpin. Kalau kepemimpinan itu adalah gaya dan karakter seorang pemimpin. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pemimpin itu adalah orang yang melakukan pimpinan, yaitu subjek dari kata kerjanya. Kalau pemimpin itu adalah gaya, metode, karakter seseorang itu dalam melakukan pimpinan. Jadi kan seorang itu menjadi pemimpin itu pasti mempunyai karakter tersendiri kan, pasti mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri. Contoh gaya dan karakter seorang pemimpin itu kan ada kepemimpinan yang otoriter, ada kepemimpinan yang demokrasi. Contohnya Indonesia sekarang itu punya gaya kepemimpinan demokrasi. Terus ada juga kepemimpinan yang dengan gaya bebas, kayak gitu. Nah, terus ini poin selanjutnya adalah cara membentuk mental seorang pemimpin. Ketua OSISnya mana? Oh, ini. Yang menjadi ketua kelas di sini siapa? Gak ada yang jadi ketua kelas? Yang ketua kelas SMK kelas 2. Kenapa kita harus belajar tentang mental, membentuk mental seorang pemimpin? Karena tadi kita sudah bilang kita tidak ada yang tahu, siapa tahu nanti kita jadi pemimpin besar ya, jadi kelebun, jadi pak kelebun, jadi menteri, atau bahkan nanti jadi ketua organisasi dan lain sebagainya. Nah, cara membentuk mental seorang pemimpin, membentuk itu adalah mengajari
Jadi kita itu sekarang belajar bagaimana cara mewujudkan mental kita untuk menjadi seorang pemimpin. Mengadarkan jiwa kita, jiwa leadership kita untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana cara membentuknya? Bagaimana cara untuk mewujudkan mental seorang pemimpin? Tips yang pertama adalah untuk melatih sikap disiplin. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi. Menjadi seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin besar itu pasti memerlukan hal itu. Nah, menjadi seorang pemimpin itu mengharuskan kamu untuk memiliki sikap disiplin. Maksud sikap disiplin dalam hal ini yaitu berkaitan dengan menggunakan waktu dengan efektif. Perlu diketahui seorang pemimpin besar pasti akan selalu menerapkan sikap disiplin tinggi dalam hidupnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa pengertian tentang pemimpin? Apa pengertian disiplin itu? Salah satu bentuk dari sikap disiplin itu apa? Tepat waktu. Lagi yang di belakang apa? Kerapian. Lagi. Yang di belakang yang jauh kalau ngomong yang jelaskan aku kurang dengar. Itu ya. Disiplin itu adalah tepat waktu. Kerapian tadi juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu pengertian disiplin. Bagaimana cara kita untuk melatih sikap disiplin tersebut? Caranya bisa dari hal-hal yang sederhana, bisa dari hal-hal yang paling kecil. Contoh dalam kegiatan sekolah. Kalau bagaimana cara kita melatih sikap disiplin ini dalam kegiatan sekolah? Kalau di sekolah itu biasanya masuk jam 8 ya. Nah, sebelum jam 8 teman-teman atau adik-adik ini bisa datang ke sekolah atau masuk ke kelas 15 menit sebelumnya. Hal itu adalah bentuk dari kita untuk melatih sikap disiplin tersebut. Selain menghargai waktu, kalau di sekolah itu mentaati segala tata tertib. Jadi segala tata tertib atau peraturan yang dibuat oleh sekolah itu bisa kita lakukan dengan baik, bisa diikuti dengan baik. Contoh, kalau memang hari Senin pakai seragam putih, itu adik-adik pakai seragam putih. Kalau hari Rabu atau hari Sabtu pakai seragam coklat, pakai seragam coklat. Itu adalah bentuk dari kita untuk melatih sikap disiplin. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi. Meningkatkan kualitas komunikasi menjadi seorang pemimpin itu mengharuskan seseorang untuk bisa menyampaikan visi, maksud, harapan, dan tujuan pada orang lain secara gamblang. Untuk menjadi komunikator handal, seorang pemimpin itu harus meningkatkan komunikasi verbal maupun kemampuan mendengarkan orang lain. Jadi teman-teman di sini ada yang punya cita-cita jadi pengacara? Ada. Yang cewek nggak ada yang mau kayak Najwa Shihab, nggak ada. Yang cowok nggak ada yang mau kayak Rocky Gerung, nggak ada. Atau bahkan mau jadi penceramah? Ada nggak? Ada. Iya. Nah, mulai dari sekarang, kalau teman-teman pengen jadi pengacara, pengen jadi pemimpin, pengen jadi kalau pedagang itu, jadi mau jadi pedagang, mau jadi apapun, itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu berpublic speaking dengan baik. Nah, bagaimana cara kita melatih meningkatkan kualitas komunikasi saat ini? Itu dengan banyak cara, dengan banyak hal. Kalian juga bisa melihat itu di YouTube, juga banyak tutorialnya ya. Tutorial berpublic speaking dengan baik, cara meningkatkan komunikasi itu banyak. Tapi yang bisa Kak kasih tipsnya untuk melatih speaking itu, pertama harus berani belajar berbicara di depan. Ini pertama untuk melatih speaking kita, harus berani belajar berbicara di depan. Kalau mungkin pertama kali maju di depan itu mungkin grogi, takut salah, takut inilah. Itu adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang sangat biasa.
Jadi pertama, adik-adik ini harus berani belajar tampil di depan, harus belajar berani ngomong di depan. Itu pertama. Jangan takut salah atau jangan memikirkan takut salah, takut diledekin atau takut apa. Terus yang kedua, cara untuk melatih speaking itu dengan membaca. Nah, kenapa dengan membaca? Karena semakin kita banyak mengetahui informasi, banyak hal-hal yang kita dapat dari membaca akan mempermudah kita untuk menyampaikan segala sesuatu. Contohnya, ketika teman-teman berbicara tentang ilmu IPA, kita sudah pernah membaca di buku-buku tentang IPA, maka kita akan mudah untuk nimbrung atau untuk ikut dengan apa yang mereka bicarakan atau bicara tentang berita-berita. Nah, ketika temannya ngomong, oh ada berita ini, oh saya tahu, saya soalnya sudah baca beritanya, maka rajin membaca. Terus yang ketiga itu apa ya, harus rajin berdiskusi. Dalam artian ketika kalian sudah banyak membaca, banyak nonton video di TikTok atau di YouTube sekalian, kayak videonya Syihab, videonya apa Ustaz Somad, itu bisa dijadikan bahan oleh kalian, bahan aja oleh kalian bagaimana cara mereka itu cara berbicara atau bahkan cara menyampaikan informasi, itu bisa dijadikan latihan. Nah, sering diskusi bareng itu akan mempermudah kita untuk melatih atau meningkatkan kualitas komunikasi kita atau meningkatkan kualitas speaking kita. Lanjut yang ketiga, itu melatih diri untuk memiliki sikap tanggung jawab. Menjadi seorang pemimpin kalau tidak mempunyai sikap tanggung jawab itu kurang ya. Karena menjadi seorang pemimpin itu kan sudah diamanahi tanggung jawab yang besar. Menjadi ketua OSIS itu sudah diamanahi oleh sekolah untuk bagaimana sekolah ini ada kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita melatih sikap bertanggung jawab ini? Contohnya nih, kalau memang teman-teman ini ada pengurus-pengurus OSIS ini kan nanti di bawahnya itu ada menteri ya kalau di sekolah. Iya, struktur di bawahnya atau bahkan di dalam kelas. Di dalam kelas itu kan ada namanya ketua kelas, ada sekretaris, bendahara, terus koordinator kebersihan, keamanan. Itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk melatih sikap tanggung jawab. Salah satunya kalau teman-teman ini ada yang jadi sekretaris kelas, lakukan apa yang sudah ditanggung jawabkan. Menjadi koordinator kebersihan, lakukan hal-hal yang sudah diamanahi buat kalian. Itu adalah salah satu bentuk untuk melatih kita menjadi seorang pemimpin. Contohnya, kalau teman-teman ini ada yang jadi kalau di kelas jadi koordinator kebersihan, nah lakukan hal-hal yang memang sudah tanggung jawabnya. Contoh, teman-teman kalau udah nyampe piket, silakan dikoordinir. Oh ini piketnya ini, oh ini tugasnya ini. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk melatih sikap bertanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Lanjut. Yang keempat, mampu mendengarkan orang lain. Jadi menghargai. Kalau teman-teman itu sudah mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan hal-hal itu dengan baik, maka hal yang terpenting juga adalah mampu mendengarkan orang lain. Nah, seorang pemimpin yang baik itu adalah pendengar yang baik. Banyak dari kita yang paham mengenai pentingnya komunikasi, namun dan fokus pada cara bicaranya di luar tulisan, namun lupa pada keahlian mendengarkan. Kepemimpinan yang baik itu artinya membuat diri Anda menjadi pendengar yang baik dan bisa menyemangati orang lain untuk berbagi pandangan. Jadi usahakan kita itu bisa menghargai orang lain ketika ngomong atau ketika gurunya menjelaskan di depan, jangan bicara sendiri. Itu adalah bentuk untuk melatih kita supaya kita menjadi pendengar yang baik. Atau bahkan ketika temannya lagi curhat, temannya lagi ngomong, itu harus didengarkan. Jangan aja enggak, karena bodoh amat. Terus yang kelima adalah percaya diri.
menjadi seorang pemimpin apalagi menjadi seorang pemimpin, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha jualan di TikTok atau jualan di rumahnya, itu membutuhkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu tidak hanya penting untuk menjadi seorang pemimpin, tapi untuk menjalankan aktivitas keseharian itu juga membutuhkan kepercayaan diri. Nah, salah satu bentuk atau salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri kita itu salah satunya membentuk pola mindset, membentuk pola pikir yang positif. Jadi membentuk pola pikir yang positif itu contohnya gini, selalu meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa, selalu meyakinkan diri kamu bahwa kamu itu cantik, melatih diri pola pikir yang positif. Jadi jangan katakan kalau saya nggak bisa ngomong di depan, saya nggak bisa jawab ini, saya nggak bisa bergabung dengan mereka. Itu adalah yang membuat kita minder atau menghilangkan kepercayaan diri kita. Jadi katakan bahwa kalian itu bisa, kalian itu cantik, kalian itu ganteng, kalian itu pintar. Bangun pola pikir yang positif yang seperti itu. Jangan katakan kalau itu jangan selalu insecure ya kalau bahasa kekiniannya. Terus yang kedua itu kenali kelebihan dan kekurangan kalian. Kalau kalian ini sudah tahu atau sudah paham dengan kekurangan kalian itu apa, kelebihan kalian itu apa, maka itu akan mempermudah kalian untuk percaya diri. Jadi kalau mengenali kelebihan itu gini, saya bisa melukis, saya pintar fashion, saya pintar make up, saya pintar ngaji, itu adalah sebuah kelebihan buat diri kalian. Maka kenali hal itu dan jangan terlalu fokus terhadap kekurangan yang kalian miliki. Kekurangannya saya kurang bisa bergaul dengan teman-teman. Nah, jangan terlalu fokus di situ. Nah, itu akan membuat kalian menjadi insecure atau menjadi minder dan lain sebagainya. Kekurangan itu diperbaiki, bukan untuk dipikirkan. Contohnya, kalau mengenali diri itu tipe belajar kalian itu seperti apa. Jadi kalian itu perlu mengetahui, kalau saya belajar, saya lebih suka yang visual, lebih suka nulis, lebih suka lebih suka membaca. Itu adalah bentuk kalian, cara belajar kalian ketika di sekolah. Jadi harus mengenali itu. Jadi kan tipe belajar itu ada tiga. Ada yang visual, ada yang auditori, terus ada kinestetik. Jadi kalian itu tipe belajarnya yang mana? Saya lebih paham kalau saya lebih paham. Saya lebih paham kalau saya belajarnya dengan menulis. Saya lebih paham kalau belajarnya langsung praktek. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalian mengenali diri sendiri. Itu akan membangun kalian untuk mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir, karena tadi itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk melatih membentuk mental seorang pemimpin. Sekarang kita harus tahu apa sih tugas seorang pemimpin itu. Jangan-jangan tugas seorang pemimpin itu hanya mengawasi hanya diam pemerintah atau tidak. Menjadi seorang pemimpin itu banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali tugasnya. Dan salah satu yang general atau salah satu yang umum dari tugas seorang pemimpin itu adalah mampu memberikan petunjuk terhadap yang dipimpin, menyaring segala informasi dan mengasah prioritasasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menjadi pemimpin itu tugasnya salah satunya adalah mengarahkan. Kalau Rian ini jadi ketua OSIS, maka tugasnya juga salah satunya adalah mengarahkan teman-teman atau mengarahkan strukturnya untuk melakukan hal-hal yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi mengarahkan tidak memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang ada di bawahnya untuk melakukan apa yang harusnya dikerjakan. Itu adalah salah satu tugas seorang
juga harus memotivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan. Nah, pentingnya memotivasi ini karena motivasi itu adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan ambisius mencapai hasil yang dioptimalkan. Jadi menjadi seorang pemimpin itu lalu juga selalu memberikan semangat terhadap orang-orang yang di bawahnya atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Itu adalah salah satu bentuk tugas dari seorang pemimpin. Tidak hanya mengarahkan saja, ini tugas kamu harus dilakukan, tapi tidak, seorang pemimpin tidak memberikan motivasi atau tidak memberikan semangat. Terus yang ketiga, tugas dari seorang pemimpin juga adalah pengawasan. Salah satu bentuknya itu adalah pengawasan. Jadi tidak hanya mengarahkan saja, tidak hanya memberi semangat saja, tapi juga harus memberi pengawasan. Takutnya ketika ada kegiatan atau ada program apa yang dilakukan oleh OSIS di sekolah, namun dari ketua OSISnya tidak ada pengawasan. Nah, takutnya di pertengahan jalan atau di pertengahan jalan itu takut ada yang nyeleweng atau bahkan takut ada yang salah jalan. Makanya dari seorang pemimpin itu harus ada yang namanya pengawasan. Terus yang terakhir, tugas seorang pemimpin itu juga menggerakkan. Dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan. Panggil siapa? Dipanggil Ibnu. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Tepuk tangan buat Ibnu. Karena sudah berhasil. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, pertama teman-teman, tadi kan sudah saya kasih tips untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pertanyaan dari dia bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Nah, sebelum kita menjadi pemimpin yang besar, sebelum kita menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, menjadi kepala sekolah, atau bahkan menjadi ketua organisasi dan lain sebagainya, kita pertama harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana, apa sih memimpin diri kita sendiri itu? Kita harus tahu bagaimana cara mengatur emosional kita, bagaimana cara mengatur apa hal-hal yang ada dalam diri kita. Jadi mengatur waktu dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk atau latihan kita sebelum kita menjadi seorang pemimpin yang besar, menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, maka dari itu menjadi seorang pemimpin yang baik itu tadi harus mempunyai sikap disiplin, harus mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, mempunyai sikap tanggung jawab, terus juga mempunyai skill komunikasi yang bagus, terus harus juga mempunyai kepercayaan diri yang baik. Itu adalah salah satu bentuk untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi tidak hanya tidak menjadi pemimpin kalau calon memang udah wes itu aja ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu banyak sekali tips untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Contohnya melatih tadi itu sudah disebutkan, punya disiplin yang baik, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Gimana itu? Bisa dipahami? Mana lah orangnya? Itu gimana? Sudah bisa dipahami? Pertanyaannya, kenapa harus ada kepemimpinan? Tepuk tangan dulu untuk bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik, khususnya yang cewek nih, karena saya juga cewek, menjadi perempuan itu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang lemah. Menjadi perempuan itu bukan harus kerjanya di kasur, di sumur, di dapur, enggak. Menjadi perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi pengacara, bisa menjadi orang-orang hebat yang
seperti di setiap sekolah. Nah, kenapa harus ada kepemimpinan? Karena kalau tidak ada yang memimpin, itu pasti amburadul keadaannya. Kalau di kelas itu tidak ada ketua kelas, pasti hal-hal yang ada di dalam kelas itu tidak terurus. Kalau di sekolah itu tidak ada OSIS, tidak ada ketua OSIS, apakah ada program yang seperti ini? Apakah ada MPLS? Apakah ada pengenalan lingkungan? Tidak ada. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaat dari adanya pemimpin. Nah, kenapa ada kepemimpinan? Karena setiap orang itu pasti mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang otoriter kan, ada yang demokrasi. Nah, salah satu orang yang mempunyai gaya kepemimpinan yang otoriter itu contoh waktu Presiden Soeharto ya. Kalau nggak salah ya, Presiden Soeharto itu menggunakan metode kepemimpinan yang otoriter. Otoriter itu tidak mau bermusyawarah, tidak mau mengambil segala hal yang dilakukan itu tidak secara mufakat masyarakat, tidak. Jadi kalau kepemimpinan otoriter itu melakukan segala sesuatu itu atas pihaknya. Pemimpin itu berperan tunggal, tidak mau bermusyawarah atau tidak mau mengambil sanggahan-sanggahan dari orang lain. Itu adalah salah satu gaya kepemimpinan otoriter. Kalau kepemimpinan demokrasi, contohnya yang sekarang di Indonesia yang sekarang itu, kalau kepemimpinan demokrasi itu melakukan segala hal itu secara mufakat, secara bermusyawarah, secara rapat. Nah, itu adalah salah satu kepemimpinan yang demokrasi. Terus juga mau menerima sanggahan atau komentar dari orang lain. Jadi tidak hanya saya mau buat program seminar. Nah, kalau otoriter dia tidak mau bermusyawarah bagaimana seminar ini mau dilanjut atau enggak. Tapi seminar ini harus terlaksana atas kehendaknya seorang pemimpin tersebut. Kalau demokrasi itu masih bermusyawarah sama teman-teman sekalian. Gimana seminar ini mau apa, mau diisi apa, temanya apa. Itu adalah salah satu kepemimpinan yang dengan gaya demokrasi. Kalau bebas itu adalah gaya kepemimpinan bebas itu pasrah aja terhadap struktur-struktur yang ada di bawahnya. Terserahlah OSIS ini mau gimana aja programnya, terserahlah kelas ini mau gimana sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Itu adalah salah satu bentuk dari kepemimpinan dengan gaya bebas. Jadi semua pemimpin, jadi seorang yang punya pemimpin itu bebas dalam mengambil metode yang mana, dalam mengambil gaya atau karakteristik kepemimpinan yang bagaimana. Itu salah satu bentuk dari adanya kepemimpinan. Mbak Rizka sudah bisa dipahami? Bisa? Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Meskipun tidak tentang materi atau tentang pengalaman saya menjadi seorang pemimpin, itu boleh. Kasih tepuk tangan buat kakak OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibillah. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat kepemimpinan? Tepuk tangan buat Kalvin. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang pemimpin itu tidak mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa setiap pemimpin itu pasti ada yang tidak mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin. Itu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Itu seperti ini. Kalau pemimpin sudah dipilih, contohnya kakak Rian ini kan sudah terpilih menjalannya, itu harus ada dorongan-dorongan, harus ada evaluasi. Jadi